Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita kembali ke general reading lagi dengan tema yang sedang terjadi di hidup dia saat ini. Seperti biasa, ini adalah general reading ya. Kita memakai energi kolektif atau energi banyak orang sehingga tidak akan semuanya resonate. Untuk kalian, ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate silahkan ambil manfaat, silahkan ambil kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok jangan dipaksakan ya. Semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya, serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat yang sedang terjadi di hidup dia saat ini. Oke, kita akan melihat ya. Di energi kartu pertama di sini, saya melihatnya kondisi dia saat ini masih ego ya. Ego dengan apa yang sepertinya dia lakukan. Ya, dia tahu apa yang dia lakukan ya. Dia tahu mungkin dia pernah melakukan kesalahan atau dia tahu saat ini sedang mungkin sangat membuat kamu bimbang, ragu ya, bahkan kecewa. Di sini dia sangat tahu itu ya. Namun dia berpura-pura diam. Dia berpura-pura sepertinya tidak terjadi apa-apa. Ini adalah suatu bentuk rasa egonya ya. Dia tahu persis apa yang dia lakukan sama kamu ya. Dia tahu kamu sakit hati, dia tahu kamu sepertinya sangat merasakan kekecewaan. Namun ini sepertinya tidak bisa dia hindari. Karena ya itu tadi, ego dia ya. Ego dia selalu ingin dimengerti, dia selalu berusaha untuk sepertinya ingin menang sendiri ya. Dia tidak mau merendahkan sedikit pun ya egonya. Dalam sebuah hubungan, ya, ini kamu merasa sesuatu hal yang tidak adil ketika kamu berusaha sangat kuat untuk memahami dirinya, ya. Sedangkan dia berusaha kuat untuk menampilkan egonya terus-menerus. Akhirnya di sini dipertanyakan, apakah dia tulus mencintai kamu atau tidak di sini, atau hanya keterpura-puraan atau keterpaksaan ya. Dan di sini kamu hanya mencintai sendiri ya. Dan ini yang sepertinya terjadi dalam situasi dan hubungan kamu ya dengan seseorang. Selanjutnya di energi kartu kedua, ada seseorang yang mungkin di sini sudah melepaskan kamu ya, atau sudah tidak terkoneksi lagi sama kamu. Dia ingin mengatakan bahwa kamu tidak tahu betapa sulitnya melepaskan kamu. Nah, di sini salah satunya ya yang membuat dia berusaha keras untuk menutupi apa yang dia rasakan ini ya, salah satunya adalah sebuah ambisi ya, ambisi di hidupnya, ambisi yang seperti ingin dia dapatkan ya, untuk sepertinya mengangkat derajat kehidupan dia di sini. Ada sesuatu hal yang ingin dia kejar di sini ya, mungkin dalam hal karir ya, finansial, dan dia beralasan dengan dia ingin mengejar cita-cita di sini ya. Sepertinya dia mengakhiri hubungan sama kamu. Dan awalnya mungkin kamu pernah menolak karena kamu sepertinya sedang sangat cinta-cintanya, sedang sangat sayang-sayangnya ya sama dia. Namun dia tetap bersikeras untuk sepertinya melepaskan hubungan yang sedang kamu jalani sama dia. Dengan alasan mungkin dia sudah ingin pergi untuk sepertinya mengejar cita-citanya, dia mendapatkan pekerjaan jauh ya, sehingga dia tidak menyetujui untuk hubungan jarak jauh atau LDRan di sini. Nah, di sini dia menutupi semuanya ya, menutupi semua hal yang sepertinya dia rasakan. Di dalam lubuk hatinya dia masih sangat mencintai kamu, namun karena ambisinya yang begitu besar ya, untuk sepertinya melakukan sesuatu hal keinginan dia ya, apa yang ingin dia cita-citakan, ingin dia wujudkan. Nah, di sini dia seperti mengejar semua hal yang dia inginkan dan mengalahkan semua perasaan dia sama kamu.
Dan makin kesini saat kehidupannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia jalankan ya, dia seolah ingin memberitahukan kepada kamu bahwa dia sulit sekali melupakan kamu. Dan ini kamu sudah sangat ikhlas ya dengan sebuah hubungan yang sudah berakhir ini. Mau secinta apapun kamu, ketika kamu sudah dilepaskan, ketika kamu sudah sepertinya dibiarkan untuk pergi dan sengaja dibiarkan untuk pergi, ya di sini kamu sudah pergi jauh. Kamu tidak mau lagi menoleh ke arah dia dan ada sedikit penyesalan di dalam dirinya ya. Selanjutnya, ada seseorang yang merasa kamu adalah yang terbaik dalam hidupnya setelah kamu pergi, setelah kamu menjauh. Mungkin ya di sini kamu pernah di ghosting, kamu pernah sepertinya mendapatkan apa yang pernah kamu harapkan di sini ya, seorang pasangan yang sesuai dengan harapannya kamu ya. Dan tidak tahu mengapa di sini ada suatu kejadian ya, mungkin karena masih sama-sama ego, masih sama-sama ingin diakui ya. Nah, ada suatu energi yang membuat kalian sepertinya terputus ya. Kalian sama-sama menyadari bahwa mungkin hubungan ini sudah tidak sejalan ketika sudah tidak satu visi misi. Dan ternyata dia telah melepaskan seseorang yang sangat berharga, yaitu kamu ya. Kamu yang selama ini mendampingi dia dari mulai titik terendah hidupnya ya, sampai mungkin dia berproses ke arah yang lebih sukses. Akhirnya dia mendengarkan bisikan-bisikan orang-orang yang ada di sekeliling dia ya, yang sepertinya menginginkan kamu dan dia berpisah. Dan akhirnya dia menyadari kamu adalah salah seorang yang terbaik untuk hidupnya. Dan selanjutnya, di sini ada seseorang yang tidak bisa melupakan kamu ya. Seseorang yang sudah tidak terhubung lagi sama kamu, tidak terkoneksi lagi sama kamu. Dia sangat susah sepertinya melupakan kamu. Dia selalu mengingat detail tentang kamu. Entah di sini saya melihatnya ada seperti sebuah kesalahan ya. Entah di sini dia pernah menyelingkuhin kamu atau menyanyiakan semua hal baik tentang kamu. Dia sepertinya melakukan kesalahan yang tidak bisa kamu toleransi lagi ya di sini ya. Saya melihat kamu adalah seseorang yang sudah sangat berjuang ya untuk mempertahankan hubungan, tapi ternyata seseorang ini ya tidak melihat keseriusan kamu, tidak melihat niat baik kamu ya, dan egonya yang menutupi semua ya. Dan di sini saya melihatnya ada yang sepertinya merasa bahwa dia sangat bersyukur ya atas apa yang sudah terjadi di hidupnya. Ketika dia sudah mungkin tidak terhubung lagi sama kamu, dia merasa sangat bersyukur dengan pembelajaran hidup yang mungkin terjadi pada saat dia sama kamu di sini ya. Dan saya merasakan ini adalah jalan yang terbaik ketika kalian berdua memilih untuk saling melepaskan ya. Karena mungkin ada suatu cinta terlarang yang kamu jalani bersama seseorang ya. Nah, ini sepertinya membawa banyak kebaikan ya untuk hidupnya kamu, untuk hidupnya dia ya. Dan apa yang sepertinya kamu lakukan atau keputusan yang kamu ambil ini adalah suatu keputusan yang tepat ya. Selanjutnya kita akan lihat yang sedang terjadi di hidup dia saat ini. Ada Two of Swords. Di sini ada suatu krisis kepercayaan yang akhirnya dia rasakan ya. Dan ini keadaan yang mungkin pernah kamu rasakan juga. Ketika kamu berkomitmen sama dia, kamu sepertinya hilang kepercayaan. Karena dia selalu menghadirkan sesuatu hal yang mungkin membuat kamu ragu dengan cintanya, ragu dengan hubungan yang kamu jalani. Entah di sini dia berselingkuh dan kamu sepertinya merasakan ya energi yang tidak baik itu. Dan setelah kamu berpisah, dia menjalani hubungan dengan seseorang, keadaan itu berbalik ke arah dia ya. Saat ini dia yang diselingkuhin, dia yang krisis kepercayaan, banyak hal yang akhirnya membuat dia menyadari bahwa ini sepertinya ada sebuah karma untuk dia. Selanjutnya, di sini dia selalu berusaha berganti-ganti pasangan. Dia terus berusaha beradaptasi dengan orang-orang yang pernah hadir di hidupnya. Setelah berpisah sama kamu, dia sepertinya tidak
betah sendirian ya. Dia tidak bisa mengambil setiap intisari dari semua permasalahan untuk hidupnya jauh lebih baik. Dia selalu beradaptasi dengan orang baru. Artinya di sini dia selalu bergonta-ganti pasangan ya. Dan dia mencari sesuatu hal yang mungkin dia juga tidak tahu ya. Apa yang sebenarnya dia butuhkan. Karena selalu saja seseorang yang mungkin bersama dia memiliki sebuah kekurangan. Ya, dan dia lupa bahwa dia juga memiliki kekurangan, banyak memiliki kekurangan ya di sini. Nah, dia hanya menuntut pasangannya untuk terlihat sempurna, tidak menyadari bahwa diri dia harus juga ada perbaikan ya. Selanjutnya ada Four of Swords. Di sini yang sedang terjadi di hidup dia adalah menyendiri ya. Dia merenung, dia sepertinya mengasingkan diri karena ada sedikit rasa frustasi di hidupnya karena apa yang dia jalani selalu gagal. Bisnisnya gagal, pekerjaan dia hancur ya. Dan kehidupan yang dia jalani sepertinya di sini terpuruk dan dia hanya bisa berdiam diri ya. Dan ini adalah sesuatu hal yang mungkin sepertinya karma dari segala sesuatu hal yang dia pernah lakukan. Yang dulu pernah dia lakukan kepada kamu, kepada orang yang pernah dekat sama dia ya. Akhirnya saat ini dia merasakan bagaimana dikucilkan, bagaimana merasa terkekang dengan situasi dan kondisi ya yang sepertinya hadir di hidup dia ya. Dan inilah yang membuat dia menyadari semua kesalahan dia. Akhirnya Tuhan menghukum dia dengan cara yang benar ya. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk dia. Dan ini akan menjadi pembelajaran ya yang sangat berharga. Dan ini setelah dia sepertinya menjalani semua hal yang sudah dia lakukan ya, menyakiti hati seseorang, dan saat ini sudah sepertinya mendapatkan suatu balasan ya. Ini adalah awal yang baik untuk dia merasakan sesuatu hal yang positif lagi ya. Dan semoga tidak pernah terulang apa yang pernah dia lakukan, kesalahan, kekeliruan dia ya. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini. Kita akan melihat zodiak yang hadir di energi kita kali ini. Ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Dan Aries, Leo, Sagittarius. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini ya. Semoga mendapat kebaikan. Diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan bye-bye.